Tapi sebetulnya kenapa dia bisa fetis? Nah ini harus kita dalami. Biasanya fetis itu terjadi pada Mbak, ini kita mau ngobrol-ngobrol ini Mbak. Ini kan yang lagi rame ini masalah kasus fetis ini Mbak. Sebenarnya apa sih Mbak itu fetis itu Mbak? baik, fetis ini sebetulnya bagian dari parafilia. Parafilia itu kan salah satu gangguan seksual. Ya, parafilia itu berasal dari yang saya baca berasal dari Latin sana lah, ya kan, dari Yunani. Itu apa aja Mbak contohnya parafilia itu Mbak? Parafilia salah satunya gangguan itu fetis salah satunya. Salah satunya fetis ya, Nah, Mbak. kategori dalam DSM-4 di psikologi, khususnya psikologi klinis, itu ada banyak, Cak, ya kan? Di situ ada fetisisme itu pun juga ada fetisisme transvestik, lebih ke waria. Kemudian pedofil juga ada. Kemudian yang suka pada binatang itu juga ada. Sadisme seksual, ya, ada beberapa hal lagi. Ya, kita fokus ke fetis ya mungkin ya. Fetis aja mungkin saya Mbak. Kalau fetis kan itu bahasa yang baru ini masyarakat kan nggak tahu apa ini fetis, baru kemarin setelah tren itu rame itu. Tiba-tiba muncul ini ya istilah fetis itu ya. Nah, fetis ini dia ketertarikan seksual yang sangat kuat dan berulang terhadap benda yang hidup atau ketergantungan pada salah satu bagian tubuh, ya kan, salah satu bagian tubuh dan benda mati. Nah, benda mati ini artinya dia tertarik dengan yang berhubungan dengan pakaian dengan wanita sebetulnya. Banyak dengan wanita itu ya sepatu, terus rambut yang panjang. Mungkin yang dengan melihat rambut panjang wanita itu dia lebih bergairah. Nah, bahkan juga kemarin di Kalteng itu juga ada ya. Ada yang sampai dia ngumpulin pakaian wanita itu sampai banyak itu ya Mbak. Termasuk itu mungkin juga Mbak fetis itu. Bisa salah satunya. Dia melakukan pencurian, yang penting dia mendapatkan barang yang dia inginkan untuk meningkatkan gairah seksualnya. Sampai yang di Kalimantan Tengah itu kemarin dijadikan boneka Mbak. Dijadikan boneka sampai dikasih lipstik itu Mbak. Iya. Jadi kayak gambar perempuan benar itu loh Mbak. Iya. Dia biasanya tidak melakukan hubungan seksual ya, tapi dia hanya melihat, bahkan ingin melihat orang lain yang memakainya, tapi dia tidak sampai melakukan hubungan seksual. Fetis gitu. Yang di sini ini yang dimaksud ini dia melakukan hubungan seksual itu dengan benda mati itu atau cukup dengan mungkin fantasi, hayalan atau gimana? Ya, artinya kan dia punya fantasi dengan gini, beberapa fetisis, beberapa penderita itu ada yang dia menciumi objek, ada yang dengan menggosok-gosoknya, ada yang dengan melihat orang lain memakainya sehingga dia gairahnya muncul sehingga ejakulasi kayak gitu-gitu. Nah ini bagi pelakunya nih Mbak. Pelakunya ini dia untuk menyembuhkannya bagaimana Mbak? Ya, sebelum menyembuhkan mungkin gini, masyarakat kita mungkin kesehatan mental, pengetahuan kesehatan mentalnya kan masih belum maksimal ya. Saya tidak mengatakan rendah, tidak. Ada yang sudah mengetahui pendidikan seks untuk anak itu memang perlu. Jadi perlunya yang pertama adalah untuk upaya mengurangi atau penyimpangan seksual itu ya, memang harus diberikan pendidikan seks dari usia dini atau usia sekolah. Bagaimana tentang topik biologis tentang fungsi-fungsi tubuh, bagaimana memperlakukan, dia harus tahu lawan jenisnya sama sejenis itu bagaimana. Nah, seperti itu awalnya. Kira-kira pelaku kok sampai ketika dia sudah dewasa atau dia melakukan seperti itu, apakah mungkin ada pengalaman di masa lalu atau masa waktu dia masih memang itu pasti anak-anak? Betul, Cak. Jadi itu biasanya kita melihat ke belakang ya. Yang sudah pernah beberapa kasus yang kita pernah periksa, mereka punya pengalaman pada masa anak-anak bahkan pada masa remaja. Artinya dia punya faktor traumatik, trauma mungkin ya, mungkin mengalami hal yang sama mungkin. Betul. Ya kan, memang penanganannya memang secara psikologis harus terapi. Ya kan, dengan psikoterapi yang kita berikan kepada pelaku ataupun korban. Ya, jadi dua-duanya sangat penting. Ya, karena pelaku ini juga perlu perawatan. Ya, jangan diberikan hukuman yang berat, tapi kita melihat dulu konteksnya sejauh mana perilaku yang mengganggu
orang lain atau korban. Apakah korban juga menikmati sama pelaku atau bagaimana, kan kita belum tahu. Terapi yang diberikan kepada pelaku ini apa, Mbak? Terapi banyak ya. Terapi dari tentunya psikolog klinis ya. Tentunya ini harus langsung dari psikolog klinis ataupun psikiater. Itu terapi kelompok juga ada. Terapi seks, mungkin terapi seks untuk pelengkap ya. Artinya mungkin si pelaku ini memang punya masalah tentang disfungsi seksualnya dia, sehingga dia normal lagi. Itu terapi seks. Mungkin secara psikiater dengan terapi obat juga ada. Oh, gitu, ada ya, obat malah ada ya, Mbak? Jadi bukan sekedar ini aja. Kalau secara teori ya, mungkin psikiater yang berhak memberikan obat, bukan psikolognya. Oh, gitu, psikiater ya? Ada obat-obat yang bisa membantu untuk penyembuhan dari... Secara teori saya baca ada aja. Gitu. Terapinya obat. Gitu. Terus untuk korban ini kan, awalnya tidak sadar atau tidak tahu kan, Mbak, kalau dia dijadikan objek daripada fetish itu ya, Mbak. Nah, itu biar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, bagaimana itu, Mbak? Pencegahannya ya? Iya, Mbak. Ya, pencegahannya sebetulnya dia sadar. Ketika dia diminta gambar itu kan dia tahu. Mungkin karena itu tadi, Mbak. Ini dia seniornya, kemudian ini juniornya, merasa membantu kan. Ketika top dog sama underdog itu kan hal yang biasa di kasus-kasus seperti ini gitu kan, Mbak. Iya. Artinya korban itu tidak merasa terdiskriminasi ya pada awalnya gitu loh, Mbak. Biar kita terhindar itu gimana itu, Mbak? Ada yang berani menghindar. Salah satunya memang harus menghindar ketika kita tahu perilaku senior ataupun rekannya ataupun orang lain. Biasanya kan orang-orang terdekat tuh. Iya. Entah itu mahasiswa senior ataupun saudaranya atau yang lainnya. Itu seharusnya kita berani menghindar dulu, atau kita berani menginformasikan ke orang lain. Jangan sampai dia menikmati juga ini, lama-lama kan bisa menikmati si korban. Suruh ngirim gambar gambar organnya dia, terus suruh memakai baju apa, akhirnya dia malah menikmati. Nanti lama-lama dia juga sama. Seandainya udah sampai dia mungkin taraf menikmatin, atau dia juga nanti bahkan ikut itu kan, Mbak, bagaimana caranya untuk sembuh itu, Mbak? Ya hanya satu tadi, dengan terapi, Cak. Terapi? Ya, secara psikologis kita hanya memberikan terapi ataupun psikoterapi tadi. Psikoterapi. Tinggal kita lihat seberapa dalam perilaku yang dia hadapi. Kita nanti memilih terapi sesuai dengan perilakunya yang saat ini yang sudah terjadi gitu. Pasti secara psikis kena ya, Mbak, ini korban ini ya, Mbak? Secara korban, psikis ya? Ya, pasti. Nah, psikis. Pelaku pun juga sebetulnya tidak hanya korban ya, Cak. Psikisnya juga dia juga ada, karena perilaku penyimpangan seksual itu kan perilaku tingkah laku seksual yang tidak diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan sama norma-norma agama kan. Betul. Ada penyimpangan ya di situ. Ya, sehingga dia kan lebih cenderung di punishment sama masyarakat. Akhirnya dia tidak berani keluar dan lain sebagainya, dihujat dan macam-macam. Itu psikisnya pelaku terganggu, apalagi korban. Korban apalagi dia merasakan malu dan lain sebagainya gitu. Tapi sebetulnya kenapa dia bisa fetis? Nah, ini harus kita dalami. Biasanya fetis itu terjadi pada individu yang mengalami maladjustment. Artinya dia ada ketidakmampuan dalam berhubungan sosial. Berhubungan sosial ya? Maladjustment, sulit dalam penyesuaian diri. Berinteraksi mungkin ya, Mbak? Ya, mungkin dia dalam suatu kelompok dia merasa terhina, merasa tidak dihargai, merasa terkucil. Itu membuat dia mencari keasikan sendiri di sana, itu dengan benda mati ya. Nah, kalau benda hidup dia akan dapat ini ada feedback kan. Nah itu. Tapi ada yang menarik tadi itu kan, Mbak, dari kasus fetis yang ini ya, Mbak, yang lagi rame ini sekarang itu, bahwa korbannya juga laki-laki gitu loh, Mbak. Ya. Memang kan fetis rata-rata laki-laki, pria. Enggak, pelakunya laki-laki juga. Korbannya juga laki-laki juga gitu, Mbak. Betul. Umumnya seperti itu ya, Mbak? Memang fetis sering ditemukan ya. Iya. Sering ditemukan pada pria. Fetis itu pria ya, Mbak? Yang pelakunya ya, Mbak? Siap. Sering ditemukan pelakunya pria gitu. Ya. Tapi kan kalau misalkan yang kita lihat di Kalteng itu sampai lari ke hutan, dia ngumpulin barang-barang yang perempuan itu, Mbak. Betul, nah, tapi ini dalam hal kasus yang kemarin rame ini di Surabaya itu, dia korbannya adalah juga laki-laki gitu, Mbak. Berarti ada
gay, homoseksual juga di sini, ya, Mbak. Ada fantasinya ke sana ya. Siap, Mbak. Iya. Gimana nih, Mbak, kalau masalah homoseksual biar apa ya? Kenapa seseorang bisa sampai terjangkit seperti itu, terus biar terhindar gitu, Mbak? Ya, karena korbannya laki-laki, ini yang perlu kita dalami, Cak. Apakah dia memang tertarik sama laki-laki, kita belum bisa ngasih informasi. Ya kan? Kita juga nggak tahu ya, apakah ada korban yang lain yang perempuan gitu ya, Mbak? Apakah sudah ada laporan itu kan? Mungkin karena malu tadi itu untuk melaporkan mungkin, Mbak. Betul, Cak. Buat orang tua, Mbak, karena kita tahu ini kan suatu proses yang panjang. Dari seseorang menjadi pelaku ini dia melalui waktu yang sangat panjang itu loh, Mbak. Ya kan, Mbak? Bukan tiba-tiba dia menjadi seorang fetisem ya, Mbak. Apa namanya? Fetisem ya, Mbak? Fetisis penderita. Ya? Penderita fetisis itu. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua, Mbak, untuk menghindarkan putra-putrinya nanti tidak menjadi seorang fetisis ya, Mbak? Iya. Memang sekarang pendidikan seks kan masih dianggap tabu ya. Apalagi di Indonesia ya, Mbak, masih tabu. Iya, makanya pendidikan seks tadi sudah kita sampaikan, saya sampaikan bahwasanya memang harus dari usia dini atau bahkan usia sekolah. Kita berikan teori-teori seks yang benar. Jangan terus disimpan merupakan hal yang tabu. Sehingga nanti anak-anak itu tidak akan tahu gimana caranya sikap dia ketika di rumah harus masuk ke kamar orang tua, ya kan? Terus membedakan sesama jenis ataupun jenis kelamin itu harus ada pendidikannya, harus ada informasi dari orang tua juga. Intinya pendidikan seks diajarkan dari usia dini ataupun sekolah tentang teori seks itu yang benar. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini kan, Mbak, untuk akses internet kan jadi sangat terbuka sekali gitu loh, Mbak. Anak-anak kalau nggak dikontrol gitu kan, Mbak, bener. Aksesnya dia bisa mengakses konten-konten yang tidak siap perlu. Gitu, betul. Perlu kontrol ya, Mbak, di situ ya, Mbak. Salah satunya ya. Apa yang mungkin bisa disampaikan, Mbak, untuk bisa menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang tentunya secara psikologi ya, Mbak, secara psikis ya kita tertekan mungkin ya, biar tetap bahagia walaupun di rumah itu loh, Mbak. Iya. Memang sempat beberapa bulan adanya PSBB, adanya kita masyarakat harus ada di rumah, kemudian anak-anak juga di rumah, membuat orang tua semakin stres dan tertekan. Tertekannya karena dia yang pertama takut karena virus, karena dia belum ada informasi yang akurat mungkin terkait COVID itu. Ini ada apa dengan virus itu kok secara gampang kan? Terus anak-anak juga gitu. Biasanya dia belajar di sekolah diserahkan ke guru, tiba-tiba orang tua harus mengontrol juga selama berjam-jam di rumah. Kemudian kondisi lain juga mempengaruhi faktor ekonomi, ya kan? Ekonomi orang tua pasti juga dengan adanya situasi ini pun ada yang kena PHK orang tua, ya. Ada yang dipotong gajinya, itu mempengaruhi juga secara psikologis. Ya. Untuk menghilangkan beban-beban ini biar tetap bahagia itu gimana, Mbak? Memang kita punya semacam trik ya, bukan trik tapi semacam prinsip ya, prinsip. Jadi kita memang harus percaya kalau virus itu ada, ya. Tapi kita tidak boleh takut. Nggak boleh takut ya, Mbak? Tidak boleh takut karena kita harus harus ke depan terus, harus memikirkan anak-anak kita kan dan keluarga. Tapi kita tetap harus protokol kesehatan dijaga, self care diri kita sendiri sama anak-anak kita juga, sehingga kita mudah-mudahan bisa terhindar dari stres juga, dari virus juga, Cak, gitu. Oke. Siap, Mbak, terima kasih banyak ini udah meluangkan waktunya datang ke studio kami. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ini, Mbak. Sama-sama ya, Cak. Oke, terima kasih, Mbak. Matur nuwun.